Di antara arus besar spiritualitas dan filsafat modern, Thelema muncul sebagai mercusuar bagi jiwa-jiwa yang merindukan kebebasan sejati. Diciptakan oleh Aleister Crowley pada awal abad ke-20, Thelema bukan sekadar sistem kepercayaan, tetapi sebuah jalan hidup yang menuntun individu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan tempat mereka dalam tatanan kosmis. Thelema lahir dari sebuah wahyu yang, menurut Crowley, diberikan oleh entitas bernama Aiwass. Pesan yang diterimanya bukanlah sekadar perintah dari dunia gaib, tetapi sebuah deklarasi revolusioner yang meruntuhkan batasan-batasan dogmatis dan membuka pintu menuju eksplorasi spiritual yang lebih luas. Dalam Thelema, manusia tidak lagi dibelenggu oleh aturan eksternal yang kaku, tetapi diajak untuk menemukan dan mengikuti kehendak sejatinya, yaitu true will. Lebih dari sekadar doktrin esoterik, Thelema adalah respons terhadap kebutuhan mendasar manusia akan kebebasan dan makna. Sejarah telah menyaksikan peradaban yang mencoba menata hidup manusia dengan dogma dan norma yang seringkali menekan ekspresi individu. Namun, Thelema datang dengan pemahaman baru bahwa kebebasan bukanlah ketiadaan aturan, melainkan kesadaran akan siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita bergerak selaras dengan energi kosmik. Pengaruh Thelema tidak terbatas pada dunia okultisme. Filsafatnya meresap ke dalam seni, sastra, dan bahkan pemikiran modern tentang eksistensialisme dan individualisme. Banyak seniman, pemikir, dan pencari kebenaran menemukan dalam Thelema sebuah refleksi dari pencarian batin mereka sendiri, sebuah panggilan untuk menjalani kehidupan secara autentik, tanpa ketakutan akan penghakiman eksternal. Namun, kebebasan yang ditawarkan Thelema bukanlah sesuatu yang dapat diterima begitu saja tanpa konsekuensi. Untuk mencapai kebebasan sejati, seseorang harus berani menelusuri kedalaman dirinya, melepaskan ilusi yang telah lama membelenggu, dan menghadapi ketakutan yang tersembunyi di balik kepalsuan identitas sosial. Thelema mengajarkan bahwa jalan menuju kebebasan bukanlah jalan yang mudah, tetapi ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kepatuhan buta terhadap aturan eksternal, yaitu kesadaran akan keberadaan kita yang sebenarnya. Dalam dunia yang semakin dipenuhi dengan kebisingan dan distraksi, pesan Thelema tetap relevan. Ia mengundang kita untuk bertanya, apakah kita hidup sesuai dengan kehendak sejati kita, atau sekadar mengikuti arus yang ditentukan oleh orang lain? Apakah kita cukup berani untuk melepaskan ekspektasi yang tidak mencerminkan kebenaran batin kita? Dengan Thelema, kebebasan tidak lagi menjadi sekadar impian abstrak, tetapi sebuah kenyataan yang dapat diwujudkan oleh mereka yang berani mencari dan mengenali diri mereka sendiri. Di antara peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah spiritualitas, ada momen-momen tertentu yang terasa seperti pintu gerbang menuju dimensi lain, pengungkapan yang melampaui batas rasionalitas dan membuka tabir antara dunia fana dan yang gaib. Salah satu momen tersebut terjadi pada tahun 1904 di Kairo, Mesir, ketika Aleister Crowley mengklaim menerima wahyu dari entitas yang ia sebut Aiwass. Wahyu ini bukan sekadar pesan samar, melainkan sebuah deklarasi yang kemudian ditulis dalam Liber Alvel Legis, atau yang lebih dikenal sebagai The Book of the Law. Peristiwa ini terjadi dalam latar yang penuh simbolisme. Mesir, tanah peradaban kuno yang syarat dengan misteri, seolah menjadi tempat yang telah dipilih untuk menyingkap awal dari era spiritual yang baru. Crowley, yang saat itu masih dalam perjalanan spiritualnya, awalnya skeptis terhadap pengalaman ini. Namun, suara yang berbicara kepadanya bukanlah sekadar bisikan halus dalam benaknya, ia datang dengan kejelasan yang tak terbantahkan, membawa kata-kata yang mengubah pemahaman manusia tentang kebebasan, kehendak, dan hubungan dengan alam semesta. Dalam The Book of the Law, dunia spiritual dikatakan telah memasuki era baru yang disebut Aeon of Horus. Sebelumnya, umat manusia melewati era Aeon of Isis, yang ditandai oleh pemujaan terhadap aspek keibuan dan kesuburan, diikuti oleh Aeon of Osiris, era pengorbanan dan dogma religius yang menuntut kepatuhan. Namun, kini, kata Crowley, telah tiba Aeon of Horus, era kemandirian spiritual,
di mana manusia tidak lagi terikat oleh aturan eksternal, tetapi dipanggil untuk menemukan kehendak sejati mereka sendiri. Wahyu ini mengguncang dunia okultisme dan pemikiran esoterik. Telema, sebagai sistem spiritual yang lahir dari kitab ini, bukan sekadar menawarkan ajaran baru, tetapi sebuah cara pandang yang revolusioner. Jika sebelumnya kebanyakan tradisi spiritual mengandalkan hierarki dan dogma ketat, Telema justru mengajarkan bahwa setiap individu memiliki jalannya sendiri menuju pemahaman tertinggi. Namun, seperti semua wahyu besar, The Book of the Law juga mengundang kontroversi. Apakah benar Aiwass adalah entitas supranatural atau sekadar manifestasi dari alam bawah sadar Crowley? Apakah kitab ini adalah pesan ilahi atau hasil dari kecerdasan kreatif seorang mistikus yang brilian? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawaban pasti, tetapi justru disitulah letak keindahannya. Telema tidak meminta kepatuhan buta, melainkan mengajak setiap individu untuk mencari sendiri kebenaran mereka. Di balik semua misterinya, wahyu ini menandai sebuah titik balik bagi pencari spiritual yang merindukan kebebasan sejati. The Book of the Law bukanlah kitab yang memberikan jawaban pasti, tetapi seperti cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya. Bagi mereka yang berani menatap ke dalamnya, kitab ini bukan sekadar teks, tetapi sebuah panggilan untuk membebaskan diri dari ilusi dan menemukan makna sejati dalam keberadaan. Di antara kata-kata yang pernah diucapkan dalam dunia spiritual dan filsafat, sedikit yang memiliki kekuatan sebesar kalimat ini. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Sepintas, frasa ini terdengar seperti ajakan untuk bertindak sesuka hati, sebuah pembenaran bagi kebebasan tanpa batas. Namun, makna sesungguhnya jauh lebih dalam. Dalam Telema, kebebasan bukan sekadar melakukan apapun yang diinginkan, tetapi menemukan true will, kehendak sejati yang telah tertanam dalam diri sejak awal keberadaan. Apa itu true will? Ia bukanlah keinginan sesaat yang lahir dari emosi yang berubah-ubah atau pengaruh eksternal. True will adalah panggilan terdalam jiwa, tujuan yang selaras dengan tatanan alam semesta. Setiap individu memiliki jalannya sendiri, sama seperti bintang di langit yang bergerak sesuai orbitnya tanpa bertabrakan dengan yang lain. Telema mengajarkan bahwa ketika seseorang menemukan dan mengikuti true will-nya, kehidupan mengalir dengan harmoni dan konflik, baik dengan diri sendiri maupun dunia, akan berkurang secara alami. Namun, menemukan true will bukanlah tugas yang mudah. Ia menuntut introspeksi mendalam, keberanian untuk menyingkap ilusi sosial, dan disiplin untuk tidak tergoda oleh keinginan yang lahir dari ego. Banyak orang terjebak dalam kebingungan, hidup mengikuti ekspektasi orang lain, takut melangkah keluar dari batasan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Telema datang sebagai pembebas dari belenggu ini, tetapi kebebasan sejati bukanlah tanpa tanggung jawab. Jika seseorang benar-benar menjalankan true will-nya, ia tidak akan bertindak dengan semena-mena atau menyakiti orang lain. Justru, true will membawa individu pada keselarasan dengan alam semesta, di mana setiap tindakan memiliki makna dan tujuan. Telema bukan tentang memenuhi hasrat duniawi semata, tetapi tentang menjadi diri sendiri dalam bentuk paling autentik, dalam kesadaran penuh akan dampak yang dihasilkan. Kita sering mencari makna di luar diri, dalam agama, dalam sistem kepercayaan, dalam aturan yang dibuat oleh orang lain. Namun, Telema mengajarkan bahwa jawaban selalu ada di dalam. Tidak ada suara yang lebih jujur daripada suara hati yang sejati. Dunia mungkin mencoba mengarahkan, memaksa, bahkan menyesatkan, tetapi pada akhirnya, hanya kita yang bisa menentukan jalan kita sendiri. Do what thou wilt bukanlah izin untuk bertindak sembrono, melainkan panggilan untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Ia menantang kita untuk berhenti mencari validasi dari luar dan mulai menggali kebenaran di dalam. Setiap jiwa memiliki perjalanannya sendiri, dan Telema adalah peta yang menunjukkan bahwa tujuan hidup tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh kita sendiri, dalam kesadaran, dalam kebijaksanaan, dalam keberanian untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak sejati kita.
Dalam keteraturan jagat raya, setiap bintang, planet, dan galaksi bergerak dalam orbitnya masing-masing, tidak bertabrakan, tidak melawan arus, tetapi mengikuti hukum alam yang tak terlihat. Prinsip yang sama berlaku bagi manusia. Kita semua memiliki jalur unik yang telah ditetapkan oleh True Will, dan hidup dalam keselarasan dengannya berarti menemukan tempat kita dalam tatanan kosmis yang lebih besar. Aleister Crowley menggambarkan konsep ini dengan indah. Jika setiap individu menjalankan true will mereka tanpa menyimpang, maka dunia akan berada dalam keseimbangan alami. Seperti benda langit yang berputar dalam harmoni, manusia yang hidup sesuai dengan kehendak sejatinya akan menemukan bahwa kehidupan mengalir lebih mudah, tanpa benturan yang tidak perlu. Kekacauan terjadi bukan karena adanya kebebasan, tetapi karena manusia seringkali berjalan di jalur yang bukan miliknya, tersesat dalam keinginan yang dipaksakan oleh ego, ketakutan, atau tekanan sosial. Tetapi bagaimana kita menemukan keselarasan ini? Bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar berjalan dalam orbit kita sendiri? Jawabannya ada dalam kesadaran diri yang mendalam. Telema mengajarkan bahwa kita tidak perlu mencari aturan eksternal untuk menentukan hidup kita. Sebaliknya, kita perlu mendengarkan suara batin kita yang paling jujur. True will bukanlah sesuatu yang kita ciptakan, ia adalah sesuatu yang kita temukan. Ia sudah ada sejak awal, menunggu kita untuk menyadarinya dan mengikutinya dengan penuh keberanian. Namun, keselarasan bukan berarti hidup tanpa tantangan. Kadang-kadang, jalan yang sejati terasa sulit, penuh rintangan, dan menuntut pengorbanan. Tetapi seperti sungai yang mengalir mengikuti jalurnya, kesulitan ini bukanlah tanda bahwa kita harus berhenti, melainkan bahwa kita sedang mengalir ke arah yang benar. Ketika kita menemukan true will kita, segala sesuatu mulai terasa lebih bermakna. Hidup tidak lagi sekadar serangkaian kejadian acak, tetapi sebuah perjalanan dengan tujuan yang jelas. Keselarasan kosmis juga mengajarkan kita tentang batasan. Kebebasan sejati bukanlah melakukan segala sesuatu tanpa konsekuensi, tetapi memahami bahwa setiap tindakan memiliki tempatnya. Burung bebas untuk terbang, tetapi tidak bisa hidup di dalam lautan. Pohon bebas untuk tumbuh, tetapi akarnya harus mencengkeram tanah agar tetap tegak. Begitu pula dengan manusia, kita bebas, tetapi kebebasan kita memiliki arah yang lebih besar daripada sekadar mengikuti keinginan impulsif. Dalam dunia yang sering kali dipenuhi oleh kebingungan dan kebisingan, Telema mengajak kita untuk berhenti melawan arus yang bukan milik kita dan mulai mengikuti aliran yang memang telah ditentukan untuk kita. Jika setiap individu menemukan dan menjalani true will mereka, dunia akan menjadi tempat yang lebih damai, bukan karena aturan ketat yang mengikat, tetapi karena setiap orang akhirnya menemukan harmoni dengan diri mereka sendiri dan dengan alam semesta. Seperti bintang di langit yang tidak pernah tersesat, kita pun bisa menemukan tempat kita. Kuncinya adalah keberanian untuk mendengarkan diri sendiri, kesediaan untuk mengikuti jalur yang telah ditentukan bagi kita, dan kebijaksanaan untuk memahami bahwa kebebasan sejati tidak pernah datang dari pelarian, tetapi dari keselarasan. Di dunia yang dipenuhi dengan konsep cinta yang kabur dan seringkali disalahartikan, Telema menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam melalui satu pernyataan yang penuh makna. Love is the law, love under will. Pernyataan ini bukan sekadar ungkapan romantis, melainkan hukum yang mengatur hubungan antara individu, alam semesta, dan kehendak sejati mereka. Cinta dalam Telema bukan sekadar perasaan sementara yang lahir dari emosi atau ketertarikan sesaat. Ia adalah kekuatan kosmik yang menghubungkan semua keberadaan, energi yang mengalir melalui setiap makhluk hidup, menyatukan, tetapi tidak mengikat. Cinta adalah hukum, tetapi bukan hukum yang memaksa atau mengekang, melainkan hukum yang membebaskan. Namun, ada syarat penting. Cinta harus berada di bawah kehendak sejati, true will. Ini berarti bahwa cinta yang sejati hanya dapat muncul ketika seseorang hidup sesuai dengan jalur yang telah ditentukan bagi dirinya. Cinta yang lahir dari ilusi, dari keinginan egois,
atau dari ketergantungan emosional bukanlah cinta sejati. Telema mengajarkan bahwa cinta harus berjalan seiring dengan kesadaran, bukan sebagai alat dominasi atau pelarian dari diri sendiri. Dalam masyarakat, cinta seringkali dikaitkan dengan kepemilikan dan keterikatan. Kita diajarkan untuk mencari seseorang yang melengkapi kita, seolah-olah kita tidak cukup utuh sebagai individu. Tetapi dalam telema, cinta bukanlah tentang memiliki atau mengendalikan orang lain. Sebaliknya, ia adalah pengakuan atas kebebasan individu untuk menjalankan true will mereka tanpa paksaan. Cinta sejati terjadi ketika dua jiwa bertemu dalam kesadaran penuh akan diri mereka sendiri, tidak mencoba untuk mengubah satu sama lain, tetapi justru mendukung satu sama lain dalam perjalanan menuju kehendak sejati masing-masing. Tidak ada pengorbanan diri yang dipaksakan, tidak ada keterikatan yang mengekang, hanya harmoni yang lahir dari kebebasan yang sadar. Love Under Will juga mengajarkan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang hubungan antara individu, tetapi juga hubungan dengan alam semesta itu sendiri. Ketika seseorang mengikuti true will mereka mencintai kehidupan dengan penuh kesadaran. Setiap tindakan menjadi ekspresi cinta terhadap keberadaan itu sendiri, sebuah tarian antara kebebasan dan tanggung jawab. Dalam dunia yang seringkali mengajarkan cinta sebagai ketergantungan, telema mengajak kita untuk melihat cinta sebagai sesuatu yang lebih luas, sebagai energi yang menggerakkan segala sesuatu, tetapi tidak pernah mengikat dengan paksa. Cinta bukanlah rantai, tetapi sayap, bukan tentang memiliki, tetapi tentang memahami. Dan ketika seseorang mencintai di bawah kehendak sejatinya, mereka tidak hanya mencintai orang lain dengan lebih murni, tetapi juga mencintai kehidupan itu sendiri dengan kebebasan yang sejati. Di dunia yang penuh dengan aturan moral, dogma, dan tuntutan sosial, telema hadir sebagai jalan yang membebaskan manusia dari belenggu eksternal dan mengajak mereka kembali kepada pusat keberadaan mereka sendiri. Spiritualitas dalam telema bukanlah perjalanan mencari hukum yang ditetapkan oleh otoritas luar, tetapi sebuah eksplorasi mendalam untuk menemukan hukum batin yang sejati, hukum yang berasal dari diri sendiri dan selaras dengan alam semesta. Tidak seperti banyak sistem kepercayaan yang mendasarkan moralitas pada aturan kaku, telema menegaskan bahwa tidak ada hukum moral eksternal yang mengatur kehidupan seseorang. Yang ada hanyalah kesadaran individu yang bertindak berdasarkan keseimbangan alam semesta dan true will mereka. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan yang tanpa arah. Justru, ia adalah kebebasan yang menuntut tanggung jawab yang besar, sebab seseorang hanya benar-benar bebas ketika ia memahami jalannya sendiri dan hidup sesuai dengan itu. Spiritualitas dalam telema tidak mengajarkan pencarian Tuhan dalam bentuk yang konvensional, tetapi mengarahkan manusia untuk menemukan keilahian dalam dirinya sendiri. Dalam Liber Aelphae Legis, tertulis bahwa setiap pria dan wanita adalah bintang. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki cahayanya sendiri, jalurnya sendiri di hamparan kosmos, dan tak ada dua perjalanan yang sama. Namun, menemukan jalur ini bukanlah perkara mudah. Pencarian diri dalam telema adalah proses yang mendalam dan menantang. Ia mengharuskan seseorang untuk membongkar ilusi yang telah lama mengikatnya. Ilusi tentang siapa dirinya, apa yang seharusnya ia lakukan, dan bagaimana dunia bekerja. Ia menuntut keberanian untuk menatap kegelapan batin, menyingkirkan identitas palsu yang terbentuk dari harapan orang lain, dan menemukan kebenaran yang sejati di dalam diri. Telema mengajarkan bahwa spiritualitas sejati bukanlah kepatuhan, melainkan kesadaran. Seorang individu tidak berkembang secara spiritual hanya karena ia mengikuti aturan tertentu atau melakukan ritual tanpa pemahaman. Justru, pertumbuhan sejati terjadi ketika seseorang hidup dengan penuh kesadaran, memahami setiap langkahnya, dan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang mendalam akan kehendak sejatinya. Namun, jalan menuju kebebasan spiritual ini tidak mudah. Ia membutuhkan disiplin, kejujuran terhadap diri sendiri, dan keberanian untuk melangkah ke dalam ketidaktahuan tanpa jaminan yang pasti. Tetapi bagi mereka yang berani menempuh jalan ini, hadiah yang didapat bukanlah sekadar kebebasan dari belenggu eksternal,
tetapi juga penemuan akan makna sejati keberadaan mereka. Pada akhirnya, spiritualitas dalam Thelema adalah perjalanan menuju keutuhan diri. Ia bukanlah tentang mengorbankan diri demi aturan yang dibuat orang lain, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan hukum alam yang telah tertanam dalam jiwa sejak awal. Itulah kebebasan spiritual yang sejati. Bukan sekadar kebebasan dari sesuatu, tetapi kebebasan untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya, dalam keselarasan dengan seluruh alam semesta.